Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ika Sari Wulandari. Di video kali ini kita akan membahas tentang catatan kaki. Apakah itu catatan kaki? Nah, sebelum kita membahas tentang catatan kaki lebih mendalam, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini untuk mendukung channel ini. Apakah itu catatan kaki? Mungkin di antara teman-teman di rumah semuanya sudah tahu apakah itu catatan kaki. Ya, catatan kaki itu adalah keterangan tambahan yang ditulis dalam karya ilmiah. Jadi itu bukan daftar pustaka, berbeda. Jika daftar pustaka itu ditulis di halaman bagian belakang, dalam karya ilmiah. Tetapi jika catatan kaki itu ditulis di bagian bawah suatu karya ilmiah. Jadi keterangan kutipan yang ada dalam karya ilmiah. Jadi misal dalam satu halaman itu ada keterangan kutipan atau merujuk dari sumber tertentu. Jadi harus ada keterangannya itu dirujuk dari mana. Jika ditulis di bawah itu namanya adalah catatan kaki atau footnote. Bagaimanakah cara menulis catatan kaki? Apakah sama cara penulisannya dengan daftar pustaka? Jawabannya berbeda. Jika catatan kaki itu biasanya ditulis di bagian bawah suatu karya ilmiah, jadi di footnote. Kemudian selain itu untuk catatan kaki biasanya menggunakan hanya satu spasi. Kemudian untuk nomor, biasanya catatan kaki itu diberi nomor. Jadi catatan kaki misalnya di atas ada kutipan seperti yang ada di contoh. Di situ ada kutipan. Nah, kemudian diberi nomor 1, berarti catatan kaki di bawah itu juga harus ditulis 1. Sekarang bagaimanakah cara menulis catatan kaki? Catatan kaki bisa ditulis dengan rumus Najukopentahal. Apakah itu Najukopentahal? Nah itu artinya adalah nama dari penulis. Jadi misalnya daftar pustaka itu ditulis namanya dibalik. Apakah misalnya catatan kaki itu juga dibalik? Tidak. Catatan kaki nama penulis ditulis tetap. Misalnya namanya Andrea Hirata, berarti tetap ditulis Andrea Hirata. Jika penulisnya terdiri dari 3 orang atau lebih, itu bagaimana? Jika penulisnya terdiri dari 3 orang atau lebih, itu hanya ditulis penulis yang pertama, yang lainnya ditulis DKK. Jadi seperti itu ya. Misalnya namanya Asma Nadia, berarti juga tetap ditulis Asma Nadia. Itu untuk nama. Kemudian setelah nama, Najukopentahalju artinya adalah judul, yaitu judul dari buku yang dikutip. Judul itu penulisannya sama seperti daftar pustaka, menggunakan huruf kapital di setiap awal kata, kecuali konjungsi. Misal ada konjungsi dan, atau, itu harus menggunakan huruf kecil. Kemudian Najuko, artinya adalah kota, artinya kota terbit. Najukopen adalah nama penerbit, tahun, hal itu adalah halaman. Jadi halaman berapa kita mengutip dari buku tersebut itu harus ditulis dalam catatan kaki tersebut. Jadi contohnya seperti apa catatan kaki? Contohnya adalah seperti ini, bisa kita lihat sama-sama. Di situ catatan kaki menggunakan tanda pisah adalah tanda koma. Diperhatikan baik-baik tanda bacanya. Nah, jadi seperti itu adalah contoh catatan kaki. Jadi, jika menulis catatan kaki itu rumusnya apa? Rumusnya adalah Najukopentahal. Nama, judul, kota, penerbit, tahun, dan halaman. Itu ya untuk penulisan catatan kaki. Selanjutnya, silakan kerjakan lembar kerja peserta didik berikut ini dengan menjawab atau memilih jawaban yang paling benar berdasarkan data yang sudah Ibu siapkan. Di situ ada pilihan A sampai E, pilihlah salah satu jawaban yang benar, dikumpulkan ke Google Classroom atau WA Ibu.
Rangkuman pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama tentang konsep catatan kaki dan yang kedua adalah cara menulis catatan kaki, yaitu dengan naju kopen tahal. Itu adalah cara yang paling mudah untuk menghafal cara menulis catatan kaki. Silakan dibaca refleksi berikut setelah mempelajari video tentang catatan kaki. Apakah kalian mampu menjelaskan tentang catatan kaki? Mungkin sekian dari video dari saya. Misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, atau ingin saya mengupload video apa yang lain bisa tulis saran di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.